Aku masih ingat betul, hari-hari itu rasanya panjang dan melelahkan. Seperti bangun pagi hanya untuk menunggu malam datang, lalu mengulang siklus yang sama. Aku, Alia, tinggal serumah dengan Ibu Gani sejak awal pernikahan. Awalnya, aku pikir semua ini cuma soal penyesuaian. Namanya juga menantu, pasti ada saja salah di mata mertua. Tapi saya salah. Ini bukan sekedar salah paham, ini perang yang pelan-pelan menggerogoti hati. Setiap pagi, dapur jadi medan pertama. Masakan aku hampir selalu berujung komentar. Terlalu asin lah, kurang matang lah, atau katanya tidak seperti masakan perempuan beneran. Kalau aku diam, Ibu Gani akan melanjutkan dengan helaan nafas panjang, seolah keberadaanku itu beban. Kalau aku membela diri sedikit saja, beliau langsung bilang, saya kurang ajar. Perempuan kok jawab orang tua? Begitu katanya, keras, sengaja supaya Gani dengar, suamiku. Gani selalu mencoba menengahi. Dia bilang ke ibunya supaya bicara baik-baik, bilang ke saya supaya sabar. Tapi anehnya, setiap kali dia buka suara, suasana justru makin panas. Ibunya merasa dilawan, saya dianggap mengadu. Akhirnya Gani memilih diam, dan diamnya itu terasa seperti jarak yang makin hari makin lebar. Saya sering menangis diam-diam di kamar mandi. Keran aku buka supaya isakku tidak terdengar. Kadang saya menatap wajah sendiri di cermin, bertanya-tanya, apa benar saya seburuk itu? Apa kehadiran saya memang membawa sial seperti yang sering beliau ucapkan, setengah bercanda, setengah serius? Ucapan itu paling menusuk. Sejak kamu masuk rumah ini, rezeki Gani seret. Kalimat itu terucap enteng, tapi efeknya berat. Saya mulai merasa bersalah atas hal-hal yang bahkan tidak saya pahami. Pertengkaran terakhir terjadi malam hari. Setelah Gani pulang kerja, dengan wajah lelah, ibunya mengeluh soal listrik, soal air. Lalu entah bagaimana pembicaraan mengarah ke saya. Nada suaranya naik, kata-katanya tajam. Saya membalas, untuk pertama kalinya, karena rasanya dada sudah penuh. Gani berteriak, meminta kami berhenti. Tetangga pasti dengar. Malam itu, saya dan Gani tidak tidur. Di ruang sempit itu, dengan lampu redup dan suara kipas angin yang berdecit, kami akhirnya bicara jujur, bukan dengan emosi, tapi dengan lelah. Kami sadar, kalau tetap di situ, rumah tangga kami akan hancur pelan-pelan. Tidak perlu setan atau kutukan, cukup kata-kata, cukup tekanan. Keputusan pindah bukan keputusan mudah. Tabungan kami tipis, gaji Gani pas-pasan. Tapi rasanya lebih baik hidup sederhana daripada hidup dengan hati yang terus disayat. Beberapa hari kemudian, kami mulai mencari kontrakan, menyusuri pinggiran kota, melewati jalan sempit, sawah, dan rumah-rumah tua yang catnya mengelupas. Banyak rumah kami lihat, tapi harganya tidak masuk akal. Sampai akhirnya kami menemukan rumah itu, kecil, tua, tapi rapi. Dindingnya kusam, tapi bersih. Halamannya sempit, ada pohon mangga di sudut. Entah kenapa, saat pertama kali melihatnya, saya merasa tenang, seperti nafas bisa lebih panjang. Pemiliknya laki-laki tua, wajahnya keras, suaranya berat. Dia tidak banyak bicara, hanya menjelaskan aturan singkat. Kontrak 5 tahun, harga jauh di bawah pasaran daripada kontrak setahun. Tapi ada satu syarat yang diucapkan pelan, jelas, tanpa bisa ditawar. Kalau sudah bayar, tidak boleh minta uang kembali. Kalau perjanjiannya 5 tahun, ya sudah. Jika ada sesuatu sebelum 5 tahun itu mengenai pembayarannya, saya tidak tanggung jawab, alasan apapun itu. Saya sempat saling pandang dengan Gani. Jujur saja, itu terdengar aneh, tapi kami sudah terlalu lelah untuk curiga. Dalam kepala kami, ini cuma cara pemilik rumah memastikan penyewa tidak seenaknya pindah. Gani menghitung uang tunai yang kami bawa. Jumlahnya pas. Tabungan kami habis di situ. Tapi saat uang itu berpindah tangan, perasaan saya justru ringan, seolah beban bertahun-tahun ikut jatuh bersama lembaran-lembaran itu. Dalam perjalanan pulang, Gani tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Saya menggenggam tangannya.
kami membicarakan hal-hal sederhana. Menata rumah kecil itu, memasak tanpa komentar pedas, tidur tanpa tangis tertahan. Saya pikir hidup baru memang dimulai dari keputusan berani. Kami tidak tahu, keberanian itu juga berarti menutup mata terhadap sesuatu yang seharusnya dipertanyakan sejak awal. Hari itu, kami yakin meninggalkan rumah yang tidak pernah damai. Kami tidak sadar, kami sedang melangkah menuju rumah lain yang tidak pernah benar-benar menerima siapapun sebagai penghuninya. Malam-malam di rumah itu datang pelan, tanpa tanda apapun. Setelah maghrib, kami membereskan barang-barang seadanya. Kardus masih menumpuk di sudut ruang tamu. Bau debu bercampur kayu tua terasa samar. Saya menyapu lantai. Gani memasang gorden tipis yang kami bawa dari rumah lama. Lampu menyala kekuningan, tidak terang, tapi cukup membuat rumah kecil itu terlihat hangat. Sekilas, semuanya tampak baik-baik saja. Kami makan malam sederhana di lantai dapur. Nasi hangat, telur dadar, dan sambal buatan saya. Tidak ada komentar, tidak ada sindiran, hanya suara sendok mengenai piring. Itu saja sudah membuat dada saya terasa lapang. Setelah makan, Gani merebahkan badan di ruang tamu, menyalakan televisi. Saya membersihkan piring, lalu ikut duduk di sampingnya. Sekitar pukul 10 malam, rasa lelah mulai mengalahkan segalanya. Kami memutuskan tidur, televisi dimatikan, lampu ruang tamu dipadamkan, menyisakan lampu kamar yang temaram. Saat saya merebahkan badan, saya sempat tersenyum kecil. Akhirnya tidur tanpa perasaan diawasi. Entah berapa lama saya terpejam, suara itu datang, langkah kaki. Pelan, tapi jelas. Seperti seseorang berjalan bolak-balik di ruang tamu. Bukan suara tikus, terlalu berat untuk itu. Saya membuka mata, menahan nafas. Gani di samping saya masih tertidur, nafasnya teratur. Langkah itu berhenti. Saya menarik selimut lebih tinggi. Dalam hati, saya mencoba menenangkan diri. Mungkin rumah kayu tua memang suka berbunyi. Mungkin angin, mungkin pikiran saya terlalu lelah. Tiba-tiba, dari luar kamar, terdengar suara klik kecil, lalu cahaya biru menyelinap dari celah pintu. Televisi menyala. Saya langsung duduk, jantung berdegup cepat. Saya menoleh ke Gani dan mengguncang baunya pelan. "Mas," bisik saya. "TV-nya nyala." Gani mengerang, setengah sadar. "Mungkin tadi belum mati," katanya malas. "Tapi kamu sendiri yang matiin," jawabku, suaraku sedikit bergetar. "Enaknya pakai aku aja ya, jangan saya. Oke, kita lanjut." Dia bangkit membuka pintu kamar. Benar saja, televisi menyala, menampilkan siaran larut malam dengan volume rendah. Gani mendengus, mengambil remote, lalu mematikannya. "Ah, paling remote-nya kepencet," katanya sambil kembali ke kamar. Tenang saja. Aku ikut kembali berbaring, tapi mataku sulit terpejam. Ada perasaan tidak nyaman yang menempel di dada. Rumah itu terlalu sunyi setelah suara TV mati, seperti menunggu sesuatu. Belum lama aku mencoba tidur lagi. Suara langkah itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, seperti mondar-mandir tepat di depan pintu kamar. Aku bisa mendengar gesekan ringan, seperti telapak kaki menyeret lantai. "Mas," aku memanggil pelan. Gani menghela nafas, jelas kesal. "Ya, ini rumah tua, kayu memuai, angin masuk. Kamu kebawa perasaan." Aku ingin percaya, sungguh. Tapi suara itu terlalu teratur. Seperti orang berjalan berhenti, lalu berjalan lagi. Sekitar 1 jam kemudian, suara lain menyusul. Pintu lemari dapur terbuka, lalu menutup. Krek, sunyi. Lalu, krek lagi. Aku duduk memeluk lutut. Kepalaku penuh dugaan yang tidak berani aku ucapkan. Gani akhirnya bangun juga. Wajahnya menegang. "Besok aku cek dapurnya," katanya singkat. Mungkin engselnya longgar. Tidak ada yang benar-benar menenangkan malam itu. Kami tidur dengan sisa ketakutan yang ditumpuk rapi, pura-pura tidak ada. Menjelang dini hari, aku terbangun lagi. Bukan karena suara, tapi karena perasaan. Seperti ada yang memperhatikan. Aku menatap langit-langit kamar yang kusam. Lampu mati, gelap merata.
Dari ruang tamu terdengar langkah itu sekali lagi, lebih pelan, lebih dekat, lalu berhenti tepat di depan pintu kamar. Aku menahan nafas. Tidak ada ketukan, tidak ada suara lain, hanya diam yang menekan. Beberapa detik kemudian, langkah itu menjauh. Pagi datang dengan cahaya pucat, ayam tetangga berkokok, suara motor lewat di kejauhan. Rumah itu kembali terlihat biasa, terlalu biasa. Bahkan Gani bersikap seperti tidak terjadi apa-apa. Ia tertawa kecil, bilang mungkin kami terlalu capek. Aku ikut mengangguk, meski perasaan semalam masih tertinggal di tubuhku, seperti dingin yang tidak mau pergi. Malam itu berlalu tanpa jawaban, tapi sejak saat itu aku tahu rumah ini tidak pernah benar-benar tidur, dan kami baru saja menjadi bagian dari malam-malamnya. Hari-hari setelah malam mencekam itu berjalan seperti air yang keruh, tidak deras, tapi terus mengalir, meninggalkan rasa lengket di hati. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya mungkin akan aku abaikan. Pagi itu saat aku menyapu ruang tamu, kursi kayu yang semalam aku dorong rapat ke meja, posisinya bergeser. Tidak jauh, hanya beberapa senti, tapi cukup membuat aku berhenti menyapu. Aku ingat betul, semalam kursi itu tidak seperti itu. Aku coba menggesernya kembali, lalu menandai posisi kakinya dengan ujung kakiku sendiri. Siang harinya, kursi itu kembali bergeser. Aku tidak langsung bicara ke Gani. Aku menunggu, berharap ini cuma kebetulan. Tapi suara itu mulai muncul. Suara seperti seseorang menyeret kaki, pelan, berat. Biasanya terdengar dari arah ruang tamu ke dapur. Kadang sebaliknya, tidak selalu jelas, tapi cukup untuk membuat tengkukku meremang. Setiap kali suara itu muncul, aku berhenti melakukan apapun, menahan nafas, menunggu. Lampu dapur jadi hal lain yang membuat kepalaku penuh. Mati, menyala, mati lagi. Padahal saklarnya tidak aku sentuh. Awalnya Gani bilang, mungkin instalasi listriknya sudah tua, rapuh. Dia janji akan cek kalau ada waktu. Tapi setiap kali aku menyebut soal lampu, wajahnya mengeras. Jangan dibesar-besarin, katanya. Kamu jadi kayak orang gampang takut. Aku mulai merasa bersalah setiap kali bicara, seolah ketakutan aku ini merepotkan. Jadi aku memilih diam, menyimpan semuanya sendiri. Yang paling berat adalah perasaan diawasi. Saat aku memasak, memotong bawang, atau mengaduk sayur, seringkali aku merasa ada yang berdiri di pojok dapur. Tidak terlihat jelas, hanya perasaan. Tapi perasaan itu kuat, seperti tatapan yang menempel di punggungku. Setiap kali aku menoleh, pojok itu kosong, dinding kusam, bayangan lemari, tidak ada siapa-siapa. Gani mulai sering pulang malam, katanya kerjaan lagi banyak. Aku tidak menyalahkannya, justru aku takut sendirian, tapi tidak berani bilang. Setiap malam, aku tidur lebih cepat, berharap terlelap sebelum rumah ini terbangun. Pertengkaran kecil mulai sering muncul, hal-hal sepele. Aku terlalu tegang, kata Gani. Gani terlalu cuek, kataku. Kami sama-sama lelah, sama-sama menyangkal. Malam itu Gani lembur lagi. Aku sendirian di rumah. Lampu kunyalakan semua. Televisi aku biarkan menyala, meski tidak aku tonton, hanya supaya ada suara. Menjelang tengah malam, rasa kantuk datang juga. Aku masuk kamar, mengunci pintu lalu berbaring. Selimut aku tarik sampai dada. Aku berusaha menenangkan diri dengan mengingat hal-hal biasa. Bau sabun, suara kipas, detak jam dinding. Entah jam berapa, aku terbangun. Ada lengan melingkari pinggangku dari belakang. Hangat, terlalu hangat untuk ukuran kamar yang dingin. Aku langsung berpikir, Gani pulang lebih cepat. Ada rasa lega yang aneh. Aku hampir tersenyum. Mas, bisikku pelan. Tidak ada jawaban. Aku merasakan sesuatu yang salah. Lengan itu terasa lengket. Kulitnya dingin, tapi hangatnya seperti basah. Nafasku tercekat. Aku mencoba bergerak, tapi pelukan itu mengencang.
Aku membuka mata. Di depan mataku ada jari-jari hitam panjang mencengkeram perutku. Kukunya melengkung tajam, menekan kulit. Bau amis menusuk hidungku. Aku ingin menjerit, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Pelan-pelan, dengan tubuh gemetar, aku menoleh. Wajah itu begitu dekat, mulutnya sobek sampai ke pipi. Terbuka seperti senyum yang dipaksakan. Giginya hitam, berlumur sesuatu yang gelap. Matanya cekung, menatapku tanpa berkedip. Rambutnya menjuntai, menyentuh wajahku. Makhluk itu tersenyum. Aku berteriak sekuat tenaga. Dalam sekejap, pelukan itu hilang. Berat di tubuhku lenyap begitu saja. Udara terasa kosong. Aku terduduk, nafas terengah. Kamar kembali gelap dan sunyi. Tidak ada siapa-siapa. Aku menangis sampai pagi. Saat Gani pulang dan aku ceritakan semuanya, wajahnya pucat. Tapi dia tetap mencoba rasional. Katanya mungkin aku mimpi buruk, mungkin stres, tapi suaranya tidak lagi seyakinnya dulu. Sejak malam itu, tidur bukan lagi tempat beristirahat, tapi medan ketakutan. Dan aku tahu gangguan ini tidak lagi sekedar ingin menakut-nakuti. Rumah ini sudah mulai menyentuh kami. Sejak malam itu, rumah ini tidak lagi berpura-pura. Seolah apapun yang bersembunyi di dalamnya sudah lelah mengintip dari celah-celah kecil. Ia menampakkan diri terang-terangan tanpa sisa rasa sungkan. Hampir setiap malam, tepat setelah lampu ruang tamu dimatikan, aku melihatnya. Sosok itu duduk di kursi kayu yang menghadap ke televisi. Diam, punggungnya membungkuk, rambutnya panjang, menjuntai menutupi wajah. Tidak bergerak, tidak bernafas, setidaknya tidak seperti manusia. Aku tidak pernah melihatnya masuk. Aku hanya tahu ketika mataku terbuka, kursi itu sudah terisi. Aku menutup mata, membuka lagi. Sosok itu tetap ada. Aku tidak berani menyebutnya pada Gani di awal. Aku takut dia bilang aku berhalusinasi lagi. Tapi suatu malam, saat ia bangun lebih dulu untuk ke kamar mandi, ia berhenti di ambang pintu kamar. Tubuhnya kaku. Alia, suaranya rendah. Itu siapa yang duduk di situ? Saat itulah aku tahu, aku tidak sendirian lagi dalam ketakutan ini. Tangisan perempuan mulai terdengar dari arah dapur, selalu jam 2 dini hari. Tangisnya pelan di awal, seperti orang menahan sakit. Lalu makin lama makin jelas. Isaknya terputus-putus, nafasnya berat, seperti dada yang ditekan sesuatu. Setiap kali suara itu muncul, jam dinding seakan berdetak lebih keras. 12 menit, 20 menit, kadang sampai hampir subuh. Aku pernah mencoba menutup telinga dengan bantal. Percuma. Suara itu seperti datang dari dalam kepala. Di depan pintu kamar, siluet berdiri. Tingginya hampir menyentuh kusen. Diam, menunggu. Aku tidak tahu apa yang ditunggunya. Kami tidak pernah berani membuka pintu saat itu. Kami hanya duduk bersandar di ranjang, saling menggenggam tangan, menahan nafas sampai bayangan itu menghilang sendiri. Yang paling membuat aku ingin menjerit adalah bayangan tangan di dinding. Tiba-tiba muncul, hitam, memanjang, jari-jarinya kurus, merayap perlahan, seolah mencari sesuatu. Kadang ia berhenti di dekat kepala kami, lalu mundur lagi, seperti sedang mempertimbangkan. Gani mulai berubah, bukan jadi percaya, tapi jadi keras. Setiap kali aku bicara soal pindah, dia langsung diam, wajahnya tegang. Aku tahu apa yang ada di kepalanya. Uang, 5 tahun. Semua tabungan kami sudah tertanam di rumah ini. Kalau kita pindah, kita mau kemana? Katanya suatu malam. Kita hidup dari apa? Aku tidak punya jawaban yang bisa mengalahkan logika itu. Malam itu, tangisan kembali terdengar, lebih keras dari biasanya. Tidak dari arah dapur, dari ruang tamu. Seperti seseorang menumpahkan semua kesedihan yang ia simpan bertahun-tahun. Suaranya pecah, serak. Ada kemarahan di sana, bercampur putus asa. Kami saling pandang untuk pertama kalinya.
Gani yang mengajak aku keluar kamar. Langkah kami pelan, lampu tidak kami nyalakan. Ruang tamu diterangi cahaya samar dari luar. Dan di sana, di tengah ruangan, makhluk itu berlutut. Tubuhnya gemetar. Darah mengalir dari matanya, menetes ke lantai. Tangisnya bukan lagi suara menakutkan, tapi suara orang yang sudah terlalu lama menderita. Rambutnya menempel di wajah, basah oleh darah dan air mata. Tangannya mencengkeram lantai, kukunya patah-patah. Ia mendongak. Wajah sobek itu kembali aku lihat, tapi kali ini tidak ada senyum, hanya kesakitan. Dengan suara yang terdengar seperti datang dari tenggorokan yang rusak, ia berkata, pelan tapi jelas, "Lunga, sadurunge kowe dadi kaya aku. Pergi sebelum kalian jadi seperti aku," katanya. Kalimat itu tidak terdengar seperti ancaman, itu peringatan. Aku jatuh terduduk, air mataku mengalir tanpa bisa ditahan. Tubuhku gemetar, bukan hanya karena takut, tapi karena ada rasa iba yang tidak aku mengerti. Makhluk itu tidak bergerak mendekat. Ia hanya menatap kami, seolah berharap kami mengerti. Aku menarik tangan Gani. "Mas, kita harus pergi," bisikku. Suaraku hampir hilang. "Ini bukan rumah, ini jebakan." Gani menelan ludah, wajahnya pucat, tapi rahangnya mengeras. "Dia cuma mau kita takut," katanya, lebih seperti meyakinkan diri sendiri. "Kalau kita pergi, kita habis." Makhluk itu tidak menjawab lagi. Tangisnya pelan-pelan menghilang, tubuhnya memudar, menyatu dengan gelap. Malam itu kami kembali ke kamar tanpa kata, tapi sesuatu sudah retak. Aku tahu kami tidak lagi tinggal berdua di rumah ini, dan yang lebih menakutkan, kami sedang memilih untuk tidak mendengarkan peringatan terakhir yang diberikan dengan darah. Sejak malam peringatan itu, rumah ini berhenti bersandiwara. Tidak ada lagi suara samar atau bayangan yang sekilas lewat. Semuanya hadir terang-terangan, kasar, dan tanpa jeda. Seolah rumah ini akhirnya memutuskan tidak perlu lagi berpura-pura ramah. Perabot mulai bergerak sendiri. Kursi di ruang tamu berpindah posisi saat kami bangun pagi. Meja makan bergeser mendekati dinding. Lemari dapur pernah terbalik. Piring-piring pecah berserakan seperti dilempar dengan sengaja. Tidak ada tanda pencurian. Tidak ada jejak orang masuk. Rumah itu sendiri yang melakukannya. Setiap pagi, jendela terbuka. Padahal aku ingat betul, sebelum tidur, aku dan Gani selalu memeriksanya. Kami mengunci, menahan, bahkan menaruh kursi di depannya. Tapi pagi tetap sama. Angin dingin masuk, gorden berkibar pelan, seperti ada yang dengan sengaja membuka jalan untuk sesuatu keluar atau masuk. Cermin menjadi musuhku sendiri. Saat menyisir rambut, bayanganku di cermin tidak selalu mengikuti. Kadang kepalaku sudah menunduk, tapi bayangan itu masih menatap lurus. Kadang tanganku diam, tapi bayangan itu bergerak lebih dulu. Pernah suatu pagi, aku melihat bayanganku tersenyum, padahal wajahku kaku oleh takut. Aku menutup cermin dengan kain, tapi perasaan diawasi tidak ikut tertutup. Gani berubah paling drastis. Awalnya dia masih mencoba bertahan dengan logika, tapi bisikan itu pelan-pelan memakan kepalanya. Aku sering melihatnya duduk diam di ruang tamu, menatap kosong ke arah dinding. "Al," katanya suatu sore. Suaranya berat. "Kalau semua ini memang minta tumbal, biarlah aku saja." Aku marah, aku menangis, aku menggunjang bahunya. Tapi mata Gani seperti melihat sesuatu yang tidak bisa aku lihat. Bisikan itu memanggilnya, menyebut namanya, mengulang kata yang sama. "Serahkan diri." Lampu mulai tidak bisa dinyalakan. Saklar ditekan, tapi gelap tetap tinggal. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Rumah ini tenggelam dalam hitam yang kental. Senter ponsel sering mati sendiri. Baterai penuh, tapi layarnya tiba-tiba gelap. Pintu-pintu mulai berulah, terkunci dari dalam.
Kami berdiri di depan pintu kamar. Gagang tidak bisa diputar, padahal tidak ada siapa-siapa di sisi lain. Pernah suatu malam, kami mendengar suara nafas berat dari balik pintu dapur yang terkunci. Seperti seseorang berdiri sangat dekat, menempelkan wajahnya ke kayu. Kami mencoba kabur. Sore itu, sebelum matahari tenggelam, kami berkemas seadanya. Tidak peduli uang, tidak peduli kontrak, aku hanya ingin keluar. Tapi begitu kami membuka pintu depan, udara di luar terasa berat, seperti mendorong tembok. Langkah kami terhenti di ambang pintu. Pandanganku berkunang. Gani menarik tanganku, tapi pintu itu menutup sendiri. Keras, menggetarkan dinding. Gagangnya tidak bergerak lagi. Malam hari, usaha kabur selalu lebih buruk. Setiap kali kami mencoba membuka pintu setelah gelap, rumah bereaksi, dinding bergetar pelan. Suara menyeret kaki terdengar dari segala arah. Bayangan tangan muncul lagi dari sudut-sudut, merayap cepat, bukan lagi pelan. Pintu menutup sendiri, terkunci rapat. Tidak ada celah, tidak ada jalan. Rumah ini menutup diri. Aku mulai kehilangan rasa waktu. Tidur sebentar, terbangun dengan jeritan. Makan tanpa rasa, minum tanpa haus. Tubuhku lelah, tapi tidak pernah benar-benar istirahat. Suatu malam, saat aku duduk memeluk lutut di sudut kamar, aku mendengar Gani berbicara sendiri di ruang tamu. Suaranya pelan, seperti orang berdoa. Aku mengintip dari celah pintu. Dia berdiri, menghadap kursi kosong. Wajahnya basah oleh keringat. Kalau aku, katanya lirih, kalau aku ikut, dia janji kamu akan dilepas. Aku menjerit memanggil namanya. Gani tersentak, menoleh ke arahku. Untuk sesaat matanya kembali jadi mata suamiku, penuh takut, penuh penyesalan. Kami berpelukan di lantai, menangis seperti anak kecil. Tapi bahkan tangis pun tidak terdengar murni di rumah ini. Ada gema lain yang ikut menangis bersama kami. Hari-hari terakhir itu tidak terasa seperti menunggu mati. Lebih seperti dikikis pelan-pelan, sampai tidak tersisa apapun selain rasa pasrah. Rumah ini tidak ingin kami pergi. Rumah ini ingin kami tinggal selamanya. Dan kami mulai sadar, peringatan itu bukan untuk menakut-nakuti. Itu kesempatan terakhir. Beberapa malam setelah usaha kabur terakhir itu, rumah berubah menjadi penjara yang bernafas. Tidak ada lagi siang dan malam yang jelas. Cahaya matahari hanya mampir sebentar, seperti takut berlama-lama. Begitu gelap datang, rumah ini hidup sepenuhnya. Suara pertama terdengar dari balik tembok kamar. Krek, krek, krek. Seperti kuku menggaruk dari dalam, bukan dari luar rumah, tapi dari balik dinding, dari ruang sempit yang tidak seharusnya bisa diisi apapun. Aku duduk tegak di ranjang, menahan nafas. Gani menoleh ke arah suara itu, wajahnya pucat. Suara itu berhenti, lalu berpindah. Dari balik lemari pakaian, kayu lemari bergetar pelan. Seperti ada sesuatu yang mendorong dari dalam. Baju-baju bergoyang, gantungan saling beradu, berbunyi lirih. Aku menangis tanpa suara. Mulutku kering, kakiku mati rasa. Kami menempel di sudut kamar, punggung ke dinding, saling menggenggam tangan sekuat mungkin. Tidak ada doa yang keluar, kata-kata terasa kosong di tempat ini. Ketika kami pikir itu sudah cukup, suara itu muncul dari bawah kasur, pelan, dekat, tepat di bawah tubuh kami. Kasur terangkat sedikit, lalu turun lagi, seperti ada punggung yang mencoba naik. Bau amis menyebar, bercampur bau tanah basah dan sesuatu yang membusuk. Aku muntah di lantai, tapi bahkan suara muntahku terdengar jauh, seperti bukan berasal dari tubuh sendiri. Gani berteriak, teriakan yang tidak lagi terdengar seperti manusia dewasa, lebih seperti anak kecil yang ketakutan. Lampu kamar mati, gelap menelan segalanya. Aku tidak tahu apa yang muncul lebih dulu, kuku atau gigi. Yang aku ingat hanya rasa sakit, perih yang menembus kulit, daging, sampai tulang.
Tubuhku terasa ditarik, dicabik dari banyak arah. Aku menjerit sampai suaraku habis, sampai tenggorokanku terasa robek. Di tengah kekacauan itu, aku mendengar tangisan. Tangisan yang sama. Perempuan itu, tapi kali ini tangisnya bukan dari dapur atau ruang tamu. Tangis itu bercampur dengan tawa. Tangis yang lega. Gani berusaha melindungiku. Aku tahu itu dari cara tubuhnya menutup tubuhku. Dari lengannya yang terakhir aku rasakan sebelum semuanya dipenuhi rasa panas dan gelap. Aku mendengar namanya dipanggil, bukan olehku. Aku tidak tahu berapa lama semua itu berlangsung. Waktu di rumah itu tidak pernah berjalan lurus. Mungkin menit, mungkin jam. Mungkin hanya satu tarikan nafas panjang sebelum semuanya berhenti. Pagi datang tanpa kami sadari. Tetangga mulai mencium bau busuk, bau yang tidak wajar, menusuk, seperti bangkai yang terlalu lama dibiarkan. Awalnya mereka mengira ada tikus mati, tapi bau itu tidak hilang, justru makin pekat. Pintu rumah kami terkunci dari dalam, tidak ada jawaban saat dipanggil. Akhirnya warga mendobrak. Yang mereka temukan bukan pasangan muda yang baru pindah. Yang mereka temukan adalah sisa-sisa. Tubuh Gani dan Alia tergeletak di kamar, penuh cabikan. Dinding, lantai kasur semuanya berlumur darah yang sudah mengering kehitaman. Tidak ada tanda perlawanan di luar, tidak ada jendela rusak, tidak ada pintu terbuka, hanya rumah itu diam, tenang. Teriakan kesakitan yang sempat didengar warga malam sebelumnya ternyata bukan mimpi. Itu teriakan terakhir Gani dan Alia. Di dinding kamar, tepat di atas bekas kepala tempat kami tidur, ada tulisan besar, warna merah gelap, seperti ditulis dengan tangan yang gemetar, tapi pasti. Aku sudah menyuruh kalian pergi. Tidak ada yang tahu siapa yang menulisnya, tidak ada yang berani menyentuh apapun di dalam rumah itu setelahnya. Polisi datang, mencatat, bertanya, tapi semua jawaban berujung pada kebisuan. Rumah itu menutup pintunya kembali, seperti tidak pernah terjadi apa-apa, seperti sudah kenyang. Setelah kejadian itu, rumah kembali sunyi. Sunyi yang bukan seperti rumah kosong biasa, melainkan sunyi yang terasa puas. Tidak ada lagi suara tangis, tidak ada langkah mondar-mandir, tidak ada lampu menyala sendiri. Rumah itu berdiri seperti bangkai tua yang sudah kenyang, menunggu waktu membusuk dengan tenang. Warga sekitar hanya berani mendekat dari jauh, tidak ada yang mau masuk. Pintu rumah dibiarkan tertutup berhari-hari. Garis polisi sempat dipasang, lalu dilepas. Kasus dicatat sebagai kematian tragis tanpa penjelasan pasti. Beberapa orang berbisik soal binatang buas, orang gila, atau pembunuhan. Tapi tidak satu pun teori itu bertahan lama. Tidak ada jejak masuk paksa, tidak ada barang yang hilang, tidak ada saksi yang melihat siapapun keluar dari rumah itu di malam itu. Yang tersisa hanya bau darah yang tidak mau hilang meski sudah dibersihkan. Pemilik rumah datang beberapa hari kemudian. Datangnya pelan, seperti orang yang hanya mampir ke kebun sendiri. Wajahnya datar, tidak ada duka, tidak ada kaget. Ia berdiri di depan rumah, menatap pintu yang tertutup rapat, lalu mengangguk kecil seolah memastikan sesuatu. Ketika warga memberanikan diri bertanya, jawabannya singkat, "Sudah diperingatkan." Tidak ada penjelasan lanjutan, tidak ada penyesalan. Ia membersihkan rumah itu dengan tangannya sendiri, tidak memanggil tukang, tidak meminta bantuan. Dari pagi sampai sore, ia menyapu, mengepel, mengelap dinding. Darah yang menempel di lantai menghilang, tapi bekasnya seperti meresap ke dalam kayu. Ada noda gelap yang tidak bisa benar-benar disamarkan. Malam hari, lampu rumah itu menyala kembali. Untuk pertama kalinya sejak kejadian, rumah tampak hidup, tapi bukan hidup yang hangat. Beberapa hari kemudian, sebuah kertas pengumuman ditempel di pagar depan. Dikontrakan, rumah kecil, bersih, harga murah, bayar di muka, kontrak 5 tahun.
Tulisan tangan itu rapi, seperti biasa. Tidak ada keterangan tambahan, tidak ada tanda hitam atau simbol aneh. Hanya penawaran sederhana yang bagi sebagian orang terlihat seperti kesempatan emas. Warga saling pandang, tapi tidak ada yang berani mencopot pengumuman itu. Tidak ada yang berani menegur pemilik rumah. Mereka memilih diam, pura-pura lupa, pura-pura tidak tahu. Karena di tempat seperti itu, tahu terlalu banyak justru berbahaya. Hari-hari berlalu, rumput di halaman tumbuh sedikit lebih panjang. Pohon mangga kembali berbuah. Dari luar, rumah itu terlihat sama seperti sebelum Gani dan Alia masuk ke dalamnya. Tua tapi rapi, sunyi tapi tidak mencurigakan. Sore hari, kadang ada orang lewat yang berhenti sejenak, membaca pengumuman, menghitung-hitung harga dalam kepala, membayangkan hidup baru yang lebih tenang, jauh dari pertengkaran, jauh dari beban lama. Rumah itu seolah mengerti. Di malam hari, jika seseorang cukup lama berdiri di depan pagar, mereka mungkin merasa ada yang memperhatikan dari balik jendela. Bukan tatapan marah, bukan tatapan mengancam. Lebih seperti tatapan orang yang menunggu siapa yang cukup putus asa untuk masuk. 5 tahun yang ditawarkan itu tidak pernah benar-benar dimulai. Tidak untuk Gani, tidak untuk Alia, tidak untuk siapapun sebelumnya. Kontrak itu hanya angka, umpan yang dibungkus harapan. Begitu kaki melangkah masuk dan pintu tertutup, waktu di dalam rumah itu berhenti menjadi milik manusia. Rumah itu tidak membunuh karena benci. Ia membunuh karena terbiasa. Karena sudah terlalu lama ditempati rasa sakit, keputusasaan, dan janji yang dilanggar. Ia hanya melakukan apa yang sudah ia pelajari dari penghuninya yang pertama dan yang berikutnya. Di suatu malam yang tenang, angin berembus pelan melewati celah jendela. Tirai bergerak sedikit di dalam rumah. Kursi ruang tamu bergeser beberapa senti, lalu diam kembali. Seperti tanda bahwa rumah itu belum tidur, ia hanya menunggu dan akan selalu menunggu. Tamat. Di luar semua itu, tidak ada yang pernah benar-benar memperhatikan pemilik rumah itu. Lelaki tua dengan punggung sedikit bungkuk, wajah keras, dan mata yang terlalu tenang untuk ukuran orang seusianya. Ia datang dan pergi tanpa banyak suara, seperti bagian dari jalan itu sendiri. Orang-orang hanya mengenalnya sebagai pemilik kontrakan murah yang aneh aturannya. Malam itu, setelah pengumuman kontrakan baru terpasang, lelaki itu kembali ke rumah kecil tersebut seorang diri. Ia membuka pintu dengan kunci tua yang selalu ia simpan di saku dalam. Begitu melangkah masuk, udara di dalam rumah terasa berbeda, lebih hangat, lebih berat, seperti nafas makhluk besar yang sedang tertahan. Ia menutup pintu rapat-rapat. Di ruang tamu, kursi yang biasa bergeser itu kini menghadap ke arahnya. Lelaki itu tidak terkejut, ia justru tersenyum. Senyum orang yang tahu persis dengan siapa ia berhadapan. "Wes rampung," gumamnya pelan. "Sepasang maneh." Ia melangkah ke dapur, lalu ke kamar. Di sudut kamar, lantai kayu terlihat sedikit lebih gelap dari sekitarnya. Lelaki itu berlutut, membuka papan lantai yang tampak longgar. Dari dalamnya, tercium bau tanah bercampur amis yang sudah lama. Di bawah lantai itu, tertanam sesuatu yang tidak pernah dicatat di akta tanah. Bungkusan kain hitam, tulang belulang kecil, rambut manusia yang diikat dengan benang lawe, jimat-jimat tua yang sudah menyatu dengan tanah dan darah. Itu bukan barang baru, itu fondasi mistis. Lelaki itu menyalakan lilin kecil, lalu duduk bersila. Bibirnya bergerak melafalkan mantra yang diwariskan turun-temurun. Pesugihan lama, pesugihan yang tidak meminta harta instan, tapi meminta kontinuitas tumbal yang berkelanjutan. Rumah itu bukan tempat tinggal, rumah itu perjanjian. Setiap 5 tahun, darah baru harus mengalir. Bukan sembarang darah, darah orang yang datang dengan harapan, orang yang sedang terjepit, orang yang memilih rumah itu sebagai awal hidup baru. Semakin putus asa si penghuninya, semakin kuat rumah itu bekerja. Makhluk yang menangis, yang memperingatkan, bukanlah penjaga. Ia adalah korban pertama, istri lelaki itu sendiri, puluhan tahun lalu. Perempuan yang dipaksa tinggal di rumah ini, yang pelan-pelan direnggut jiwanya,
hingga tubuhnya menyatu dengan dinding dan lantai. Tangisnya menjadi tanda, peringatannya menjadi sisa rasa kemanusiaan yang belum sepenuhnya mati. Tapi tidak pernah ada yang mendengarkan. Lelaki itu menutup kembali papan lantai. Ia berdiri meniup lilin, dan rumah itu menghela nafas panjang seperti puas. Di luar, angin malam berembus pelan. Pengumuman kontrakan bergoyang sedikit di pagar. Murah 5 tahun, bayar seadanya dulu. Umpan yang selalu berhasil. Laki itu melangkah keluar, mengunci pintu lalu berjalan pergi tanpa menoleh. Ia tahu tidak perlu buru-buru, rumah itu sabar. Selalu ada pasangan lain, selalu ada orang yang lebih memilih harga murah daripada firasat. Di balik jendela, sesaat sebelum lampu padam, bayangan 2 sosok berdiri, berdampingan, diam, menatap keluar, menunggu. Dan siklus itu pun berlanjut seperti sudah berlangsung puluhan tahun. Rumah itu tidak pernah benar-benar kosong. Ia hanya menunggu penghuni berikutnya. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga bisa mengambil hikmah. Soal hunian atau rumah, hati-hati ya teman-teman. Kalau nyari kontrakan, atau mau beli rumah bekas, atau mau KPR gitu, cari tahu seluk-beluknya. Wayne Anthony pamit, sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum, terima kasih semuanya.